Halo Smoners, kembali lagi di Podcast for You. Berkarya, berbagi, menginspirasi. Nah, Smoners, di podcast kali ini kita sudah kedatangan seorang dokter hebat. Siapa dia? Ibu Faradela. Selamat datang, Ibu. Ya, Nah, Ibu Faradela ini adalah seorang dokter dan juga kepala puskesmas ya, Bu ya? ya betul. Nah, gimana nih kabarnya Bu Faradela hari ini? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. ya. Puasa, Bu? Alhamdulillah insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah. Nah, Bu Faradela ini kira-kira punya tujuan apa nih di Podcast for You sekaligus berbagi ke para siswa-siswi di SMA Negeri 1 Manggar? Oke. Baik, terima kasih sebelumnya kita sudah dapat kesempatan dari Puskesmas untuk hadir di podcast SMA 1 Negeri 1 Manggar. Jadi tujuan kami datang ke sini itu yang pertama adalah silaturahim ya dengan adik-adik yang ada di sini. Kemudian yang kedua, karena kami itu di bawah naungan kesehatan, tentunya kami ingin kehadiran di sini bisa memberikan edukasi kesehatan terutama terkait dengan kesehatan remaja. Oke. Kalau mengingat tentang remaja nih Bu ya, dan mengingat isu-isu kependudukan yang paling banyak terjadi itu, remaja itu banyak yang tidak mengenal kesehatan reproduksinya sendiri. Contohnya seperti masalah-masalah yang timbul itu seperti pernikahan dini, yang kemudian bisa menyebabkan stunting ya Bu ya. Iya. Kira-kira apa sih hubungannya dengan kesehatan reproduksi? Kok bisa isu-isu kependudukan itu bisa terjadi, apalagi di kalangan remaja? Oke, baik. Pertanyaannya sangat luar biasa dari Syasha ya. Makasih. Jadi mungkin teman-teman semua sudah sering sekali mendengar ya terkait dengan stunting. Dan stunting ini sangat erat kaitannya dengan remaja. Kenapa? Karena salah satu penyebab stunting atau faktor resiko dari stunting itu adalah kesehatan remaja yang tidak baik. Oke. Ya. Kesehatan remaja yang tidak baik itu yang seperti apa sih gitu ya? Yang sangat terkait di situ adalah terkait dengan kesehatan reproduksinya. Dimana kita tahu ya remaja itu kan fase kehidupan dimana peralihan antara anak menuju dewasa gitu ya. Ketika fase remaja, seorang remaja itu ingin coba-coba, ingin tahu ini itu dan lain sebagainya. Sehingga apabila dia tidak benar arahnya, itu dia bisa terjerumus ke arah yang tidak baik. Nah, salah satunya mungkin sering kita dengar pernikahan usia dini tadi ya, atau malah identik sekarang dengan pernikahan usia anak ya. Kita harus tahu dulu usia remaja itu adalah usia di atas 10 tahun ya. Jadi ketika masuk usia remaja, seseorang itu sudah harus mempersiapkan dirinya untuk yang namanya nanti pada akhirnya itu adalah mengalami suatu reproduksi, produksi gitu ya. Kenapa? Karena tujuan kita untuk reproduksi adalah untuk mempertahankan populasi ya. Oke, benar. Nah, ketika seorang remaja ini sudah yang namanya akil balik gitu ya, dia sudah bisa mengalami yang namanya hamil gitu ya, hamil. Jadi kalau misalnya seorang remaja ini tidak menjaga organ reproduksinya, tidak mengetahui bagaimana itu kesehatan reproduksi, ini sangat berbahaya. Ya. Bisa aja nanti usia 14 tahun sudah hamil. Sangat disayangkan ya Bu ya. Ya, 14 tahun itu saya masih main-main gitu ya sama teman-teman, lari-lari. Ini dia sudah harus menanggung bayi yang ada di kandungan dan sebentar lagi harus menjadi seorang ibu. Tentunya secara fisik, mental, emosionalnya itu sangat belum siap gitu ya, sehingga nanti ketika dia melahirkan bisa saja bayinya BBLR, kemudian BBLR ini akan menyebabkan anak yang dilahirkannya menjadi stunting gitu. Nah, kira-kira BBLR itu apa sih Bu? Karena aku juga belum tahu, mungkin teman-teman juga belum tahu. Jadi BBLR itu adalah singkatan ya dari bayi berat lahir rendah. Jadi seorang bayi yang dilahirkan itu punya ideal berat badan, dimana normalnya itu harus di atas 2.500 gram ya, 2,5 kilo gitu. Jadi kalau di bawah itu bayi itu dianggap BBLR. Penyebabnya banyak, bisa salah satunya memang dari masalah janinnya gitu, selama kehamilan punya masalah, atau memang dari ibunya. Dari ibu kenapa? Contohnya tadi ya, jika remaja itu 14 tahun sudah hamil,
jangankan untuk memberikan asupan kepada janinnya, dia sendiri masih tumbuh gitu, Iya, tumbuh masih dan berkembang. berkembang, dia masih butuh asupan gizi yang harus dicukupi, sedangkan ini dia hamil, dia harus berbagi dengan si janin yang dikandungnya, sehingga pada saat kehamilan si janin kurang gizi, kemudian lahirlah dengan berat yang tidak cukup. Oke. Gitu. Seperti Berarti itu. ada hubungannya ya Bu ya. Nah, kira-kira usia berapa sih yang matang bagi remaja? Atau mungkin bukan remaja sih Bu ya, kalau harus menanggung tentang reproduksi. Oke. Kira-kira usia berapa yang matang biar kita itu bisa lebih siap untuk mempersiapkan reproduksi kita, misalnya untuk ya tentu saja kehamilan ya Bu ya. Karena kalau mengingat cara-cara remaja sekarang ini pacaran, itu udah kelewatan batas Bu. Mungkin udah Oke. mulai peluk-pelukan, bahkan menyentuh ranah-ranah yang udah sensitif atau Ya, lebih betul. intim. Nah, Betul kira-kira sekali. usia berapa sih Bu? Kalau secara data itu disampaikan bahwa usia untuk menikah itu idealnya di atas 20 tahun ya. Kenapa 20 tahun? Karena dianggap organ reproduksi kita sudah matang. Jadi mungkin terkait dengan remaja tadi, apabila dia menikah di bawah usia itu, selain tadi dia bisa merupakan faktor risiko stunting, dia juga bisa menjadi faktor risiko terjadinya kanker ya. Mungkin pernah dengar kanker serviks ya, Oh, pernah. mulut rahim. Nah, itu terjadi pada salah satunya adalah wanita yang menikah di usia di bawah 20 tahun. Kenapa itu terjadi? Karena si serviksnya tadi itu belum sempurna sel-selnya gitu. Jadi ketika sudah melakukan hubungan, sudah melahirkan, organ si serviksnya tidak stabil sehingga akhirnya terjadilah kanker gitu. Jadi secara fisik, emosional itu di atas 20 tahun. Oke. Nah, Bu, SMA Negeri 1 Manggar sendiri ini kan punya UKS, dan Iya. UKS ini termasuk ke salah satu unsur dari sekolah kesehatan. Oke. Dan, Sekolah dan sehat ya. menurut Bu Dokter, menurut Bu Farah ini kira-kira apa sih langkah yang bisa diambil sekolah agar edukasi tentang reproduksi ini bisa terjamah maksudnya bagi para remaja-remaja? Karena mereka itu hanya sekedar tahu tapi tidak memahami tentang reproduksi itu. Oke, ya ini mungkin tantangan ya untuk kita semua dengan globalisasi ini sebenarnya ada efek positif dan negatifnya ya. Jika seorang remaja itu punya mindset yang benar, dia akan mempergunakan media sosial itu tentunya dengan bijak ya. Tentunya bisa mencari informasi lewat medsos supaya untuk menambah pengetahuannya. Namun kebanyakan juga kita tidak menutup mata ya, medsos ini justru menjerumuskan Iya, gitu membahayakan. kepada remaja kita. Sebagai remaja tentunya yang ada di sekolah, sebenarnya pemerintah itu sudah punya banyak sekali program terkait dengan kesehatan remaja ya. Mungkin pernah dengar yang namanya Duta Genre pernah. gitu ya. Duta Genre, kemudian kalau di desa itu ada Posyandu Remaja. Nah, itu adalah wadah-wadah di mana mengupayakan supaya remaja yang ada di komunitasnya, di sekolah ataupun di desa itu mendapatkan pelayanan kesehatan, juga terakses dengan edukasi kesehatannya. Jadi memang apa ya, yang namanya kesehatan itu ada upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif ya. Kalau ketika di sekolah tentu kita akan fokusnya kedua yang awal, yaitu promotif dan preventif. Bagaimana caranya ya, tentunya mungkin yang pertama tadi kita punya kader kesehatan yang ada di sekolah, bisa itu Duta Genre atau PIK-R ya, ada ya? Ada. Nah, si Duta Genre ini mungkin harus punya program kerja yang benar-benar bisa menyentuh teman-teman gitu ya. Remaja ini berbeda dengan fase kehidupan lainnya. Kenapa? Karena remaja kalau dia punya masalah, dia lebih suka cerita dengan temannya dibandingkan orang tuanya. Benar. Jadi makanya benar-benar si Duta Genre ataupun kader kesehatan yang ada di komunitas remaja itu harus paham dulu gitu ya. Harus paham, kemudian harus peduli dengan lingkungan sekitarnya. Baru kemudian harus punya strategi bagaimana cara mengajak teman-teman, selain dia tahu, dia juga harus menjalankannya. Mungkin itu ya upaya promotif preventifnya yang harus dioptimalkan. Berarti bukan hanya sekolah kesehatan saja yang berperan, tapi orang-orang juga harus turut merangkul seperti Duta Genre ataupun kader kesehatan tadi, Bu ya. Iya, betul. Nah, kalau misalnya aku nanya nih sama Bu Farahnya sendiri, kita sendiri kan tahu kalau remaja nih masih malu dan merasa masih tabu nih untuk membahas hal-hal reproduksi. Nah, langkah yang diambil dari Bu Farah sendiri gimana sih biar edukasi tentang reproduksi ini bisa mencapai ke para remaja semuanya, terutama Smoners? Oke, tentunya kami tidak bisa jalan sendiri ya. Kami harus melibatkan lintas sektor ataupun lintas program terkait. Tadi saya sudah sampaikan kalau berbicara dengan remaja ini memang agak berbeda ya dengan kita berbicara dengan ibu ataupun lansia. Di mana di remaja kita memang harus optimalkan yang namanya
teman sebayanya Iya. tadi. Tentunya kalau dari kami itu melakukan upaya pembinaan ya, baik itu di bukan hanya sekolah sehat, tapi kami di Manggar ini melakukan pembinaan di seluruh sekolah UKS-nya. Cuma memang porsinya tidak terlalu besar ya, karena keterbatasan dari kami. Kami harapannya itu tadi, duta yang sudah dibentuk tadi itu memang tadi memahami, kemudian menyusun program kerjanya, dan dia peduli terhadap kesehatan. Setelah itu dia mengajak teman-teman yang ada di sekolah. Kita di puskesmas itu juga membuka konseling ya. Jadi kalau ada remaja yang punya masalah kesehatan itu bisa datang, Bisa konsultasi ke sana. bisa datang ke puskesmas jika memang malu gitu. Iya. Atau kalau dia memang tadi punya duta genre di sekolah yang dia nyaman gitu ceritanya, silakan. Jadi nanti duta genre harus punya prinsip ya, menjaga kerahasiaan gitu. Iya, Jadi benar. emang harus bisa dipercaya oleh si remajanya. Kemudian kalau ada memang masalah silakan konsultasikan ke puskesmas. Oke, terima kasih Bu Farah karena sudah mau berbagi cerita, apalagi tentang kesehatan reproduksi ya Bu Iya, ya. sama-sama. Jadi yang bisa diambil itu untuk mencapai titik poin di mana kita itu bisa memahami edukasi itu ternyata nggak dicapai bukan hanya dari peran Bu Farah saja Iya, sebagai seorang betul. dokter, bukan hanya dari peran sekolah kesehatan saja, tapi termasuk ke duta genre yang Iya, duta betul. genre itu sendiri kan remaja ya Bu Iya, ya. betul sekali. Jadinya remaja pun harus merangkul remaja lainnya. Iya, betul sekali. Oke, betul sekali. terima kasih Bu Farah karena sudah mau datang ke podcast kami. Baik. Kami ucapkan terima kasih Bu Farah. Mungkin Sama-sama. Bu Farah punya nggak sih slogan dari kesehatan Slogan ya. tentang reproduksi ataupun apapun gitu misalnya? ya. Apa ya, kalau kita mengadop dari genre ya, biasanya berencana itu keren gitu ya. Oke. Kenapa saya memahami slogan dari genre itu cukup mendalam ya? Kenapa seorang remaja harus berencana ya tadi? Karena dia adalah harapan bangsa ya, yang akan melanjutkan perjuangan ini. Jadi dia memang harus merencanakan kehidupan selanjutnya dengan baik. Oke. Seperti itu. Nah, mungkin untuk perpisahan terakhir ya Bu Oke. ya. Nanti kalau misalnya saya bilang sadar kesehatan, Ibu kita sama-sama bisa bilang berencana itu keren. Ke arah Oke. kamera Bu ya. Oke. Oke, kita mulai sekarang. Sadar kesehatan, berencana itu keren. Oke, terima kasih Ibu. Oke.